Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia pasti tidak luput dari dosa, tapi dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Di samping itu, Allah akan membukakan pintu ampunannya dengan seluas-luasnya bagi siapapun hambanya yang menyesal atas perbuatan dosanya di masa lampau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54 berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Walaupun demikian, taubat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan atau dengan cara main-main. Terdapat 5 hal yang menyebabkan taubat kita salah atau keliru hingga ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah taubat yang dilakukan dengan cara tidak ikhlas. Taubat yang tidak didasari dari hati yang tulus dan ikhlas, maka bukanlah taubat yang benar. Pasalnya, salah satu syarat-syarat taubat adalah dilakukan dengan ikhlas. Taubat semestinya dilandasi oleh rasa penyesalan dari dosa-dosa yang sudah diperbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, menyesali kesalahan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mereka yang tulus ikhlas dalam bertaubat, maka hatinya akan menjadi lebih lembut. Mereka pun cenderung merubah gaya hidup, sebab tulus meninggalkan keburukan yang sudah dilakukan di masa lampau. Selain itu, mereka akan lebih senang bergaul berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, berkumpullah bersama orang-orang yang taubat, sebab hati mereka lembut. Yang kedua, mengulangi lagi perbuatan maksiatnya setelah bertaubat. Bila sesudah bertaubat tapi mengulangi lagi perbuatan dosanya tersebut, maka bisa dipastikan taubat
sebelumnya belum benar-benar menyesal. Mereka yang tulus ikhlas dalam taubatnya, maka senantiasa tertanam dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap perbuatannya. Jadi pastilah ia meninggalkan dosa-dosa di masa yang lalu. Yang ketiga, tidak menunaikan hak orang lain. Taubat tidak hanya berkaitan dengan Allah semata, melainkan juga kepada manusia yang telah dizaliminya. Apabila seseorang pernah berbuat dosa terhadap anak Adam lain, maka wajiblah baginya untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya meminta agar diikhlaskan dalam mengembalikan atau mengganti barang yang sudah dirusak atau dicuri olehnya. Bila dosa tersebut berupa ghibah, menuduh berzina ataupun semacamnya, dan orang yang dituduh belum mengetahuinya, maka cukuplah baginya yang menuduh untuk bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang yang dituduh, lagi mendoakannya. Yang keempat adalah taubat yang dilakukan menjelang ajal. Taubat yang baik dan benar adalah seseorang menyadari bahwa dirinya melakukan dosa, lalu segera mungkin melakukan taubat. Sementara taubat yang dilakukan menjelang ajal tidak akan diterima. Menurut para ulama, tidak diterimanya taubat seseorang tersebut lantaran dilakukan dalam kondisi darurat dan bukan dalam kondisi normal dan banyak pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18-19, yang artinya sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang yang melakukan kejahatan, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu sudah kami sediakan azab yang pedih. Yang kelima, taubatnya orang mati dalam keadaan kafir. Berdasarkan dari ayat 19 surat An-Nisa tersebut di atas, taubat yang salah dan tidak diterima adalah taubatnya orang-orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Sebab salah satu syarat diterimanya taubat adalah yang dilakukan sebelum ajal menjemput. Oleh karena itu, bila sudah meninggal, taubat dan penyesalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diperhatikan bahwa tanda-tanda taubat yang salah di atas bukanlah sebagai pemutus semangat kita sebagai hamba Allah dalam mencari ampunannya. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya ampunan Allah sangatlah luas, sehingga tak ada alasan lagi kita untuk senantiasa berusaha. Justru kesalahan tersebut di atas menjadi pengingat kita untuk segera bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Itulah 5 hal yang menyebabkan taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.